Halo guys, kami dari kelompok 2 Sejarah Gereja Indonesia PKK 5 semester 4. Kami akan membahas tentang sejarah gereja Santa Cecilia. Selamat menyaksikan. Di tengah hiruk-pikuk jalur protokol Jenderal Ahmad Yani, berdiri sebuah bangunan yang bukan sekadar struktur beton, melainkan simbol perjalanan iman yang panjang. Inilah paroki Santa Cecilia, sebuah oasis spiritual bagi umat Katolik di Pontianak Tenggara dan sekitarnya. Namun, tahukah Anda bagaimana gereja ini bermula? Cikal bakal berdirinya gereja Katolik Santa Cecilia berawal dari kehadiran sejumlah kecil umat Katolik. Konon katanya hampir 4.000 jiwa umat di paroki Santa Cecilia. Dan menariknya, kisah paroki Santa Cecilia itu bukan dimulai dari sesuatu yang besar, tetapi dari keterbatasan. Umat mulai mengadakan pertemuan doa secara bergiliran di rumah-rumah yang menetap di wilayah tersebut. Mereka merindukan kehidupan iman yang lebih terarah serta terorganisir. Pada tahap awal perkembangannya, umat masih menjadi bagian dari paroki induk sehingga harus menempuh jarak tertentu setiap kali hendak mengikuti perayaan Ekaristi maupun menerima pelayanan sakramen. Melihat semangat serta komitmen umatnya semakin kuat, pastor dari paroki induk kemudian memberikan perhatian lebih dengan menghadirkan pelayanan pastoral. Jumlah umat Santa Cecilia terus meningkat karena pertumbuhan keluarga Katolik di wilayah setempat serta perpindahan umat dari daerah lain. Sejarahnya bermula di tahun 1999. Saat itu, umat di wilayah Parit Haji Husin II dan Sungai Raya Dalam harus menempuh perjalanan jauh ke gereja Santo Agustinus. Kemacetan jalan, terutama saat hari raya dan sembahyang kubur, menjadi tantangan besar. Inilah yang mendorong Bapak Yohanes Ngaderianto dan Bapak Serafinus Jompau mencetuskan gagasan berani, mendirikan sebuah stasi baru. Pada 12 Desember 1999, perayaan Ekaristi Perdana digelar, dipimpin oleh Vikjen RP Simon Petrus Rostandi, OFM Cup, dan RP Fidelis Sabinus, OFM Cup. Sejak saat itu, benih iman yang mulanya disebut Stasi Gembala Baik ini mulai berakar. Nama Santa Cecilia dipilih bukan tanpa alasan. Sebagai martir yang dikenal sebagai pelindung musik gerejawi, ia menjadi inspirasi bagi umat untuk merayakan iman dengan sukacita dan pujian. Perkembangan pun berjalan pesat. Melalui surat penetapan tanggal 5 Maret tahun 2000, struktur pengurus Dewan Stasi mulai terbentuk dari tahun ke tahun. Pelayanan pastoral yang tadinya berpusat di Katedral Santo Yosef kini mulai mandiri hingga pada puncaknya. Melalui proses kanonik yang ketat, stasi ini ditetapkan menjadi paroki mandiri. Kini di tahun 2026, paroki Santa Cecilia telah tumbuh luar biasa. Dari 300 umat di misa perdana, kini melayani lebih dari 4.316 jiwa yang tersebar di 23 lingkungan. Wajah gereja pun terus bertransformasi. Pembangunan sarana prasarana seperti pastoran dan aula paroki menjadi bukti gotong royong umat. Pembangunan aula yang dimulai pada tahun 2024 kini telah menjadi pusat pembinaan iman yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Gereja Santa Cecilia adalah bukti bahwa iman yang hidup akan selalu membuahkan kebersamaan, menjadi saksi Kristus di tengah modernitas Pontianak. Mari terus melangkah, bernyanyi bagi Tuhan dengan hati, dan melayani sesama dengan kasih. Inilah penjelasan sejarah Gereja Katolik Santa Cecilia Pontianak.